Selamat memasuki bulan yang baru, semua warga kerajaan Allah. Saya menyampaikan dari awal bagaimana Tuhan itu membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani dan memberikan anugerah buat yang rendah hati. Dan memang itu hobinya Tuhan. Dia suka mengangkat orang yang miskin dari dalam debu, dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur, dan mendudukkannya bersama dengan para bangsawan hambanya. Dan dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang sampai kebablasan disebut Bunda Allah. Masa Allah dilahirkan? Saudaraku, Yesus lahir jadi manusia, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam nyanyian daripada Maria menunjukkan siapa dia. Dia berkata, jiwaku bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Dia mengaku dia adalah orang berdosa, sama seperti yang lain. Tetapi Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dimulainya mujizat terjadi dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi dia, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia hamil dianggap di luar nikah, dia akan dirajam batu oleh seluruh penduduk di Nazaret. Saudaraku, sampai dikatakan apa ada yang baik keluar dari Nazaret? Ada. Yusuf, Maria, Yesus, dan saudara-saudara Yesus, anak-anak dari Yesus dan Maria. Ya, Yakobus itu salah satu saudara menjadi pemimpin utama dari jemaat di Yerusalem, sementara yang lain sudah melarikan diri. Saudara yang kasih Tuhan, hobi daripada Tuhan mengangkat orang yang sederhana untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Bukan berhikmat loh, menganggap diri berhikmat. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan saudaraku, yaitu di menara kawanan domba. Dan juga bagaimana saudaraku dia hidupnya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan kapal pinjam, saudaraku, keledai pinjam, dan yang terakhir kuburan pinjam, karena cuma perlu 3 hari, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kalian, Maria mengatakan dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dan Tuhan juga memperhatikan keangkuhan, kesombongan kita. Dan barang siapa sombong dan angkuh, dia menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah mengangkat diri sendiri, tidak usah nginjak orang lain. Promosi itu haknya Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat, atau dari padang gurun yaitu selatan, tapi daripada Tuhan. Tuhan selalu dikatakan north, because Jesus is the true north. Karena itu saudara, dalam nyanyian Maria ini echo daripada nyanyian Hana, ibu daripada Samuel. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang wanita yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Suaminya punya wanita lain karena dia mandul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia, saudaraku, menyerahkan putranya yang jadi berkat. Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tidak ada satu perkataan Samuel yang dibiarkan jatuh. Tetapi Maria melahirkan the greater Samuel. Dan Yesus bukan cuma nabi, He's God himself in the form of the flesh. Karena itu kita mau belajar daripada kehidupan Hana. Hana yang mandul itu punya 6 anak, saudaraku, ya, berlipat ganda. Jadi kalau mau hidup berbuah, saudaraku, menyerahkan diri pada Tuhan, mengampuni musuhmu. Tetapi Maria berkata, Tuhan memang hobi, yaitu mengangkat orang miskin dari dalam debu. Dan kita melihat bagaimana saudaraku, Maria dan Yusuf itu sederhana sekali. Karena mereka dibawa kutuk daripada Raja Konia dari Babilon. Waktu itu mereka ditawan di Babilon. Dari seorang keturunan raja terkaya di dunia, mereka hanya bisa memberikan korban sepasang burung merpati ketika menyerahkan Yesus pada hari ke-40. Hari ke-8 dia disunat, hari ke-40 diserahkan di bait Allah. Tapi mereka tidak baik saat membeli seekor kambing pun. Tetapi saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya merendahkan hati kita. Setiap daripada kita dalam keadaan yang sederhana apapun, dikatakan dalam surat Yakobus, orang kaya menangislah karena kedudukanmu yang rendah. Tapi orang yang miskin, firman Allah berkata, berbagi orang miskin. Karena apa? Waktu itu mereka tertindas, mereka ditawan oleh Babylon, hancur Persia, dan kemudian Yunani, Romawi.
Tapi Yesus datang dan berkata, berbahagia kamu. Kalau kamu miskin situ adalah ani atau anau, artinya rendah hati. Sebab engkau yang punya kerajaan surga. God bless you. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa saat sore hari ini kita datang dengan hati yang penuh dengan sukacita sebab Allah kita baik. Amin. Berapa di antara kita yang telah melewati minggu ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Tantangan demi tantangan telah kita lewati, semua karena kasih dan kebaikannya. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia, kita satu hati, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami menyadari bahwa kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami. Kami ada hari ini bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, bukan Tuhan. Tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa kami ada hari ini. Semuanya kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Semuanya karena kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Tuhan, saat sore hari ini kami, ini hati kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Kami rindu meninggikan Engkau lebih lagi. Kami rindu mengagung-agungkan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami bersatu hati. Kami mau membawa ke dalam tangan-Mu buat keberadaan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Bangsa yang Kau cintai, bangsa yang kami cintai Tuhan. Bapak, biar kiranya berkat Allah turun atas bangsa Indonesia. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi Tuhan oleh berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat pemimpin bangsa kami. Biar kiranya Engkau memberkati Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh jajaran staf yang ada. Biar kiranya Engkau memberikan roh yang takut akan Engkau. Hikmat marifat-Mu turun Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Sehingga setiap apa yang menjadi kebijakan mereka, semuanya itu diputuskan berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa biar kiranya keamanan, kedamaian, ketentraman Tuhan hadir Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati dengan kasih-Nya melimpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan kota kami, kota Bondowoso, kota di mana kami ada, kota di mana kami tinggal. Biar kiranya Kau bekerja lebih lagi atas kota kami. Berkati pemimpin kota kami Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau. Hikmat marifat-Mu juga Tuhan Kau berikan Tuhan atas pemimpin-pemimpin yang ada di kota kami. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajaran stafnya yang ada. Berikan roh yang takut akan Kau lebih lagi dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan bawa mereka untuk mengerti rencana-Mu atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai mereka Tuhan untuk membawa kota kami menjadi kota yang diberkati Tuhan lebih lagi. Menjadi kota yang luar biasa Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, gereja yang ada di tempat ini Tuhan, Gereja GBI Rock Bondowoso. Biar kiranya kasih-Mu melimpah atas gereja-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang ada. Kami yang hadir sore hari ini, kami tahu kami datang dengan hati yang penuh sukacita sebab Kau Allah yang baik. Urapi setiap umat-Mu Tuhan yang hadir sore hari ini. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas umat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati pemimpin kami Tuhan. Biar berkat-Mu tercurah Tuhan atas pemimpin-pemimpin gereja kami. Baik buat Bapak Timotius Arifin bersama dengan seluruh penatua-penatua yang ada. Tuhan, berikan roh yang takut akan Kau lebih lagi. Hikmat-Mu lebih lagi Tuhan tercurah atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dalam pelayanan hamba-Mu, dalam keluarga hamba-Mu, rumah tangga, semuanya diberkati dalam nama Yesus. Terlebih buat hamba-Mu yang ada di tempat ini, Bapak Herman Lipi. Biarkannya berkat Allah tercurah atas hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Roh kebijaksanaan lebih lagi Engkau curahkan dalam nama Yesus. Marifat-Mu turun atas hamba-Mu. Biar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Biar setiap apa yang dikerjakan oleh tangan hamba-Mu, semuanya membawa berkat Tuhan. Semuanya membawa kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tuhan di tengah-tengah kota kami. Pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Bahkan Tuhan untuk memimpin seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati istri anaknya, berkati seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus
Kami serahkan Tuhan hati kami lebih lagi. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih lagi. Kami rindu Tuhan untuk meninggikan Kau lebih lagi. Menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Itu menjadi kerinduan hati kami. Datanglah Roh Kudus, penuhi hati kami. Datanglah Roh Kudus, melimpah atas hidup kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap kerinduan kami Tuhan, ini jiwa kami. Biar kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami lebih lagi. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajaib Engkau dalam kehidupan kami. Ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sana. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersungguh menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bersyukur Yesus, bersyukur Tuhan, haleluya. Ya Yesusku, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Yesus Tuhan. Ku rindu
Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Lebih lagi kami mau merayakan Tuhan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu, bahkan saat Engkau naik ke surga. Kami mau menikmati lebih lagi Tuhan, saat-saat di mana Engkau memenuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. berikan bagi kami. Sebab Kau dahsyat dalam kehidupan kami. Haleluya. Bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Lebih lagi kami menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya. Bersama-sama kita angkat pujiannya. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekatku, tinggal dekatmu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat ku cinta, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang sangat baik. Ya, Bapakku yang kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui dan setuju Kau sangat baik bagi umat-Mu. Ku bersyukur oh Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari saya minta jemaat saja pujikan dengan suara yang lebih keras lagi. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku ya Tuhan, sangat baik.
semakin nyata ya Tuhan. Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik, benar, penuh karunia. Ku bersyukur, ku bersyukur. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Ya, masuk dalam penyembahan saudara, nikmati hadirat Tuhan. Ya, nikmati kasih Tuhan Pak. Pada sore hari ini nikmati segala kebaikannya dalam hadirat. Sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Oh, sangat baik Tuhan. Penuh karunia, penuh anugerah. Oh, haleluya. Ku sembahkan, lebih lagi sembah Dia dan nikmati hadiratnya. Alami kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi. Ora barala barala, mujizat terjadi. Syara barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shananamo, sembah Kau Tuhan. Ya, nikmati. Jangan terburu-buru saudara, sembah Dia. Tuhan terlebih rindu, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sembah, oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Lebih baik satu hari yang di pelataran. Ya, sangat merindukan kami dekat dengan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, oh, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ya, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi pujikan. Lebih baik, oh Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, ya, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi, dan menikmati kemurahan-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ajar terus kami betah tinggal di dalam hadirat-Mu, berendam dan menikmati hadirat Tuhan
yang memberikan kami ketenangan, kelegaan, pelepasan, bahkan kesembuhan mengalir Tuhan. Kami bukan penonton di tempat ini, kami adalah penyembah. Kami membawa setiap apa yang ada pada kami, yaitu hidup kami, menjadi korban pujian, korban syukur, korban yang semakin berkenan di hati-Mu. Sehingga Tuhan, Engkau berkarya lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami. Makasih Kau beri kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu, di mana firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami, yang menyelamatkan hidup kami, yang menuntun hidup kami, yang memperbaiki, yang mengoreksi hidup kami. Terima kasih, sampaikan kebenaran-Mu bukan pendapat manusia, melainkan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan dan terlebih melakukannya, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, haleluya. Saudara, shalom semuanya, sehat semuanya. Hari ini hujan, namun di dalam sini tidak hujan. Di luar boleh hujan, tapi di dalam saudara tetap hangat. Karena apa? Ada Yesus. Siapa menikmati hadirat Tuhan hari ini? Wow. Saudara, saya akan terus men-sounding ini. Sebab kita ini di tempat ini bukan penonton. Ya, saudara lihat ada singer, ada pujian, ada musik. Saudara tidak diajak untuk menonton, tetapi diajak untuk menyembah. Worship leader atau song leader itu yang memimpin saudara menyembah Tuhan. Bukan untuk dilihat, bukan untuk ditonton, tetapi mengajak saudara untuk melihat Sang Raja. Audiensi kita itu bukan manusia, tapi Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, saya yakin bahwa ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saudara seperti tadi, saudara kan pasti akan merasakan kelegaan. Ya, saudara merasakan ketenangan yang luar biasa, saudara. Karena itu sudah dialami oleh Raja Daud, ya. Dia adalah seorang penyembah yang luar biasa. Dan saudara, kita memulai di gereja ini. Amin. Kita mulai di gereja ini, banyak saya melihat saudara, gereja-gereja, bukan di sini saudara, tidak ada sini ya. Itu kalau lagi nyembah saudara ngobrol sana sini ya. Kemudian lihat HP saudara. Dipikir saudara ini adalah panggung orkestra. Ya, panggungnya band slang saudara ya. Panggung saudara, orang yang lagi kontes. Tidak saudara, ini adalah altar kudusnya Tuhan, di mana saudara diajak memuji dan menyembah Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Nah, tema di bulan Juni ini adalah exalting the lowly, atau meninggikan yang rendah. Saudara yang kasih Tuhan, seperti tadi Pak Arifin bilang saudara, Tuhan tuh punya hobi yang luar biasa. Hobi yang ya, kalau kita pikir-pikir ngapain hobinya aneh-aneh gitu ya saudara ya. Sama seperti Rasul Paulus, hobinya itu apa? Saudara, menyelamatkan orang. Kalau ada orang diselamatkan, itu hatinya senang banget. Ada yang ditolong oleh Tuhan, kemudian saudara dia terima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Hatinya tuh leganya minta ampun saudara. Demikian juga Tuhan kita saudara. Tuhan menaruh hati dalam hati kita untuk sama memiliki sifat ilahi, yaitu exalting the lowly, meninggikan yang rendah. Kita harus punya hobi yang sama dengan Tuhan kita. Sebab kita satu DNA dengan Tuhan. Amin. Satu DNA. Sebentar kita menikmati perjamuan kudus, kita minum yaitu tubuh dan darah Kristus. Yang artinya ketika kita makan dan roti ini saudara, yang adalah tubuh dan darah Kristus, mengalirlah DNA Allah, mengalir dalam kehidupan kita. Satu pikiran, satu hati dengan Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan itu menjadi pikiran kita. Kita membuang jauh-jauh pikiran duniawi saudara. Kita membuang jauh-jauh hal-hal yang masuk dalam pikiran kita. Termasuk pendapat-pendapat manusia. Orang-orang yang sudah merasuki pikiran kita. Termasuk orang tua kita. Kalau pendapatnya salah jangan diikuti saudara. Saya selalu bilang kita hormat kepada orang tua itu wajib. Tapi tidak harus setuju dengan pendapat yang salah. Kita harus ganti ubah, karena pertobatan itu berbicara dalam bahasa aslinya yaitu metanoia. Metanoia ini apa saudara? Perubahan pikiran. Jadi orang yang bertobat yang sesungguhnya mengganti pola pikirnya saudara menjadi pola pikir sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan pikiran Allah. Haleluya, itu metanoia. Kita akan masuk dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-52. Kita akan baca sama-sama ayat ini ya. Tentunya dengan suara yang keras. Saudara bisa baca ya? Ada yang tidak bisa baca? Semuanya bisa baca ya.
Lukas 1 ayat 52, 2, 3. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Wow, saudara. Saudara yang kasihan Tuhan, Tuhan Allah kita itu sanggup membuat yang dihina oleh dunia, yang dipandang rendah oleh dunia. Maka saudara, ketika dia setia kepada Tuhan, ketika dia menggantung hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berserah kepada Tuhan, maka saudara, dia sanggup seperti tadi Pak Arifin bilang, mendudukkan dia di antara raja-raja, sejajar dengan raja-raja, saudara. Makanya saudara, di dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu bisa. Segala sesuatu mungkin, dan itu Tuhan kerjakan, dan itu menjadi hobinya, kesukaannya. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin saudara bahwa setiap kita mungkin punya keterbatasan. Pasti dalam hal ilmu pengetahuan, pendidikan, keuangan. Ya, apalagi saudara, modal yang tidak seberapa banyak. Ya, kemudian pengetahuan juga yang mungkin saudara tidak seperti orang-orang hebat lainnya. Tetapi Tuhan sanggup mengangkat orang-orang seperti ini untuk mempermalukan orang-orang yang tadi dikatakan bahwa mereka berpikir mereka berhikmat, saudara. Dan saya yakin saudara, Tuhan akan mengangkat jemaat Tuhan di tempat ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah saudara, Tuhan itu sanggup meninggikan orang-orang yang rendah. Haleluya. Saudara, saya suka membangkitkan orang, artinya mengangkat orang, mempercayakan orang. Tidak ada batasan di tempat ini saudara, siapapun bisa diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Murid-murid Yesus saudara itu latar belakang apa sih saudara? Ada nelayan. Orang-orang yang dulu pekerjaannya rendah, tidak dipandang. Karena orang yang dipandang orang zaman itu adalah orang ahli Taurat. Ya punya profesi yang baik saudara. Tapi Yesus saudara bisa mengangkat orang-orang seperti Petrus ini. Ya, dan saudara-saudaranya menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Mereka terkaget-kaget melihat siapa dia. Oh, dia seorang nelayan. Tapi kenapa kok bisa dia diurapi oleh Tuhan? Saudara, inilah kuasa Tuhan yang bekerja. Makanya saudara, maaf, jangan batasi kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Ayo tetap cinta Tuhan. Ayo percaya, berserah kepada Tuhan sendiri. Dan baca terus firman Tuhan. Itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Saya selalu bilang begini saudara. Kita ini capek saudara kalau pakai kekuatan sendiri. Terikat dosa, kemampuan ekonomi yang terbatas, skill yang terbatas saudara. Pakai kekuatan sendiri capek saudara, capek saudara. Saudara datang kepada Tuhan, maka dia akan menolong kita. Dia akan mengangkat derajat kita saudara. Saudara, saya yakin bahwa setiap kita sudah punya kesempatan yang sama. Haleluya. Nah, hukum yang terutama kita awali dulu garis besarnya ya, bahwa Tuhan rindu kita juga mengasihi Tuhan dengan hukum yang sama. Kalau saudara mengasihi Tuhan, hukum yang sama dengan itu dikatakan yaitu mengasihi sesama manusia. Makanya itu saudara, kita perlu perhatikan mereka. Hukum yang terutama Matius pasal 22, saya bacakan buat saudara mulai ayat 36. Demikian, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Wah, ditanya ya, mana yang paling utama? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 kita baca sama-sama. Selanjutnya hukum yang sama dengan itu. 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, kita harus tahu persis garis besarnya bahwa Tuhan rindu kita mengasihi Tuhan. Itu identik juga ketika kita memperhatikan atau mengasihi atau melayani sesama kita. Jadi bohong seandainya kalau kita mengasihi Tuhan kemudian kita mengabaikan sesama kita. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah semua orang. Siapa semua orang itu? Bukan hanya orang-orang yang setuju dengan kita. Bukan hanya orang-orang yang sependapat dengan kita. Yang mengasihi, yang memperhatikan kita, yang mempedulikan kita. Tidak, sesama kita. Itu termasuk musuh-musuh kita. Amin. Termasuk orang-orang yang menjengkelkan saudara. Yesus datang ke dunia ini saudara
dia benar-benar menerapkan hukum kasih ini. Siapa sesama yang ada di dalam kehidupan Yesus yang dia ampuni, saudara? Orang yang menikam dia. Dia katakan, Tuhan ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia memberkati, saudara, orang-orang banyak pada waktu itu yang menentang dia juga, saudara. Jadi sesama kita tidak terbatas hanya kepada orang yang mengasihi saudara, tapi orang yang membenci saudara, orang yang memusuhi saudara, orang yang menjengkelkan saudara juga. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus ada di dalam hati kita. Dan saya percaya saudara, hati Tuhan ada juga dalam hati kita. Makanya kita datang di tempat ini. Ya, kita berdoa syafaat tadi. Buat siapa? Buat semua jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Saudara senang enggak saudara jemaat atau orang-orang di sekeliling kita sesama gereja di tempat ini diberkati oleh Tuhan? Senang ya? Senang. Jangan sampai begini saudara. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Wah, ini bahaya saudara ya. Ayo kita melihat bahwa ada kesempatan-kesempatan yang sama yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, sesama kita itu termasuk siapa? Matius 25 ayat yang ke-40. Orang yang paling hina. Saya bacakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku, yang apa saudara paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu perhatian khusus. Saya bersyukur punya gembala senior yang luar biasa saudara. Ya, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kalau saudara datang ke rumah Pak Arifin di Lembah Pujian saudara, itu rumahnya sederhana. Tidak ada pilar-pilar tinggi gitu saudara ya, mewah, megah saudara. Rumahnya biasa, sederhana hidupnya saudara. Tapi dia seorang pemimpin yang luar biasa. Yang saudara yang selalu memperhatikan orang yang hina. Kita golongkan orang yang hina saudara. Siapa orang-orang yang hina ini? Dalam Alkitab atau menurut Alkitab. Yang pertama itu adalah orang miskin, janda-janda muda. Maaf ya, janda tua, Cesu ini dah bilangnya. Yaitu janda-janda tua saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Kita memperhatikan kehidupan mereka. Sehingga begini saudara, ada sesuatu yang nampak dalam kehidupan kita. Bahwa kita bisa memperhatikan kehidupan mereka. Siapa yang nampak dalam diri kita? Bukan kita lagi. Tetapi Yesus yang nampak dalam diri kita. Saudara, saya ingat sekali bagaimana waktu saya datang ke kota ini saudara. Saya berlatar belakang hidup juga bersama-sama dengan dulu masa kecil saya ya, kawan-kawan saya itu anak petani semuanya saudara ya. Namanya aneh-aneh saudara. Kade Undes, Komang Buncis. Itu di Bali saudara. Saya kalau main di sawah, rumah mereka itu tidak pakai tembok tapi di pondok, itu bangunannya dari lumpur saudara. Saya terbiasa dengan mereka saudara. Itu sahabat-sahabat saya sampai sekarang saudara. Mereka ingat saya, kalau pulang, Herman gitu saudara, saya sapa juga, halo. Saudara tidak lupa mereka saudara. Nah saudara, waktu saya datang di kota ini di Bondowoso, dulu saudara 7 tahun lalu saudara. Saya melihat kota ini hampir sama waktu saya hidup masa kecil. Dulu belum ada mall ya, belum saudara ya. Belum ada Pizza Hut gitu, belum ada saudara. Belum ada KDS, belum saudara. Dulu saya lihat, waduh ini mengingatkan akan masa lalu saya. Bahwa saya berasal dari mana. Tuhan ingatkan dalam diri saya saudara. Dan puji Tuhan saudara, waktu pindah saudara, anak saya yang perempuan ini nangis. Nangis saudara, karena apa? Pak, kok kota seperti ini, tidak ada mallnya. Kemudian saudara kemana-mana jauh, dia benar-benar nangis saudara. Kalau saudara, saya juga kasihan melihat dia, tapi Tuhan bicara sama saya, kamu didik anakmu untuk tidak memiliki sifat yang cengeng, ya, yang hanya hidupnya tidak memperhatikan orang. Saudara, dia kalau di Batam dia punya komunitas, dia juga punya teman-teman saudara yang selalu hang out pakai mobil ke sana kemari. Pergi ke Singapura saudara, itu bebas banget. Ya, kita enggak usah khawatir kalau anak kecil, anak-anak kita ke Singapura enggak akan ada penculikan, enggak ada saudara. Sana negara aman, sampai berapa jam berapapun jalan-jalan aman saudara. Nah itu dia, ketika datang di tempat ini saudara, saya saudara mengingatkan dia, nak
Kamu harus banyak belajar. Itu pun dengan susah payah, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya mulai buka matanya dia. Karena dia harus masuk di SM negeri di tempat ini, saudara. Dan saya bilang, ayo mulai perhatikan orang-orang sekelilingmu. Kamu sudah luar biasa, kamu sudah difasilitasi. Lihat teman-temanmu. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kali saudara, ada temannya yang memang tidak mampu dari Maesan, ya dia jalan kaki ke terminal, pulang juga naik bis, kadang-kadang terlambat. Orangnya kurus, maaf saudara, sakit-sakitan. 1 kali 2 minggu enggak masuk, saudara. 2 minggu enggak masuk. Saya tanya, kenapa temanmu itu? Waduh Pak, kabarnya sih sakit, belum sembuh-sembuh. Waduh, kamu kok enggak bilang sama Papa? Ayo, sekarang kamu bertindak. Lihat SPP-nya, tanya ke gurunya apakah belum bayar. Dan kasih dia berkat. Saya support anak saya, saudara. Untuk membantu orang ini, saudara. 1 kali dia sekolah, saudara, dia kaget. Ternyata SPP-nya sudah dibayar. Ini baru saya umumkan ya. Kalau dulu saya dibilang sok pamer. Sekarang kan karena sudah kelewat, saudara ya. Nah, saudara, itu yang saya kerjakan buat anak saya. Dan saya bilang, nak, kamu harus mulai memikirkan, perhatikan orang-orang di sekelilingmu. 1 kali saudara di akhir daripada studinya di SMA 3. Saudara, saya mengajak anak-anak temannya dia yang semuanya gitu, saudara ya. Itu datang ke rumah, belajar di rumah, mau masuk UMPTN, saudara, itu di rumah. Dari pagi sampai sore ngurusnya, karena di tempat saya ada internet. Zaman dulu internet mungkin harus saya bilang kamu ndak usah ke warnet, ndak usah kemana-mana, di sini saja. Mereka isi formulir semuanya dan masuk semuanya, saudara. Ini ada istri saya saksinya. Masuk ke UNED semuanya, saudara. Anak saya ndak mau daftar di UNED, saudara. Padahal ada rankingnya. Dia ndak mau, saudara. Pak, aku biar ikut kakak di Jogja, katanya. Saudara, saya katakan kepada teman-temannya, saudara, kalian doakan ya. Dia tahu saya pendeta. Doakan, kalian dapat. Puji Tuhan, dapat. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita, saudara. 1 kali, saudara, saya ajak saudara mereka ke Jember jalan-jalan, saudara. Mungkin saya pernah ngomong di tempat ini. Semuanya, saudara, wah, 1 mobil, ajak istri saya juga sama anak-anak. Seneng sekali, saudara. Saya tanya, ayo, siapa yang pernah ke Jember? Hanya 1 orang mungkin saudara yang ngangkat. Saya pernah, tapi yang lain enggak pernah. Saya traktir saudara mereka, saudara ya, di Lipo Plaza. Saya ajak jalan-jalan. Itu hati saya. Saya senang melihat, saudara. Dan saat ini, saudara, mereka, saya yakin, saudara, orang-orangnya sudah berhasil. Saya nanamkan benih di sana, saudara. Memperhatikan mereka. Nah, ini orang-orang yang dipandang oleh hina, yang tidak dipandang oleh manusia. Kita jangan, saudara, mengabaikan mereka, saudara. Kemudian orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. Nanti saudara lihat bagaimana Yesus duduk makan bersama dengan pelacur, saudara, dengan orang-orang yang tersingkirkan di masyarakat sana, saudara. Dia duduk di situ, saudara. Dia ingin mengangkat orang-orang seperti ini. Dan dia juga, saudara, kumpul dengan orang-orang berdosa. Dia kumpul makan dan minum dengan orang-orang berdosa, saudara. Tujuannya apa, saudara? Mengangkat orang-orang seperti ini. Saudara, kerinduan saya setiap kita dipakai Tuhan. Saya akan menjadi benteng bagi orang-orang. Pak, kenapa dia diangkat? Kenapa dia dipercaya? Dia ini orang jahat. Saudara, Tuhan selalu berikan kesempatan buat kita. Amin. Tidak ada yang tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Saya, saudara, Tuhan taruh ini dalam hati saya. Makanya saudara, saya suka ngangkat orang. Siapapun latar belakang saudara. Maupun diprotes, saya tidak peduli. Karena Tuhan taruh hati ini dalam kehidupan saya, saudara. Makanya saudara, siap-siap, saudara, dipakai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara, ayo kita menjadi orang-orang juga, saudara. Siapa juga diri kita, gitu loh, saudara ya. Kita jangan merasa jauh lebih hebat dari dia, jauh lebih kudus dari dia. Oh, dia ini tidak bisa bertobat. Tidak mungkin. Saya yang dulu bertobat. Saya pasti dipakai Tuhan. Belum tentu, saudara. Tergantung, saudara, hidup saudara di hadapan Tuhan. Bukan yang di hadapan manusia. Makanya siapapun hari ini punya kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan. Saya selalu tanya, kalau orang LGBT datang di tempat ini, boleh enggak, saudara? Boleh, saudara ya. Kalau dia bertobat mau dipakai Tuhan, boleh enggak? Boleh, saudara. Siapapun, saudara, bisa diangkat tinggi oleh Tuhan. Nah, kita akan masuk, saudara, mengapa kita harus melayani sesama. Ini penting buat kita,
supaya kita tidak menjadi orang yang egois, ya. Supaya wawasan kita juga diperluas di dalam kerajaan Allah. Bahwa di dalam kerajaan Allah itu saudara, kita memiliki satu hal yang sama. Saya selalu katakan, tidak ada anak emas dalam kerajaan Allah. Saudara jangan pernah katakan, oh Pak Pendeta berarti nanti dapat sesuatu yang lebih dari saya. Tidak, saudara. Kalau hati saya tidak tulus, kalau motivasi saya jahat di tempat ini, kalau saya hanya mementingkan kepentingan sendiri, saya punya saudara niat-niat buruk saudara dalam kehidupan saya tidak jauh lebih baik di dalam kerajaan Allah, di hadapan saudara juga semuanya. Mari kita lihat yang pertama, karena saudara kita di hadapan Tuhan derajatnya sama, derajat kita sama. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34, saya bacakan buat saudara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa, apa saudara? Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang. Jangan merasa saudara paling-paling disayang oleh Tuhan. Oh saya diberkati, berkat saya banyak berarti saya paling disayang. Tidak saudara. Kita tetap punya kesempatan yang sama. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, saudara. Jangan-jangan saudara, orang yang sederhana, orang yang biasa saudara, yang hatinya tulus melayani Tuhan, yang pelayanannya juga mungkin tidak ada pernah dia duduk di mimbar atau berdiri di mimbar ini, tidak pernah. Tapi itu orang yang paling berkenan di mata Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, ingatlah Tuhan tidak pernah membedakan kita, dan kita pun sudah jangan sampai membeda-bedakan orang. Ya, jangan sampai kita milih-milih orang, saudara, atau milih-milih tempat pelayanan. Saudara percaya bahwa ketika saudara setia dalam perkara kecil, Tuhan akan sediakan juga perkara-perkara yang besar. Haleluya. Saya ingat berasal dari mana, saya juga apa yang saya lakukan, saya tidak akan melupakan masa lalu saya. Sampai satu kali saudara, ya ini saya harus saksikan, tadi pagi saya juga sebutkan, saya bersih toilet di sana saudara. Ada adiknya Liana sama adiknya Lauren ya, lihat saya saudara. Om ngapain? Oh om lagi bersih-bersih. Om enggak usah om, bau om. Loh enggak, om harus bersih-bersih. Saudara tahu enggak saudara, dia bukannya pergi, malah saudara duduk di sana. Bau saya bilang gitu. Enggak, kamu pergi aja, enggak apa-apa kok. Enggak, aku mau di sini, aku mau lihat om. Ini si Mesia saudara ya. Ini anak baik banget saudara ya. Dari kecil sudah diajar luar biasa saudara. Dia sampai selesai saya kerjakan saudara, dia tetap di sana. Saya suruh pergi enggak mau saudara. Terus sudah selesai, ayo udah pindah, enggak mau lagi, saya angkat dia saudara. Saya gendong saudara. Nah saudara, itu contoh kita menanamkan sesuatu yang baik saudara di dalam dirinya. Setialah dalam perkara kecil. Kemarin KIJ di grup, ayo jaga kebersihan. Waktu retret kemarin saudara, itu seharusnya dilakukan mulai dari rumah kita sendiri. Rumah Tuhan di tempat ini saudara. Ya, saya percaya kalau kebiasaan itu saudara kita awali dengan baik, lakukan dengan baik. Dimanapun kita berada, kita akan menjaga apa yang telah kita lakukan. Tadi saya cerita sama Kojang sama Cene besannya saudara, itu ngajak cucunya. Ya, cucunya Nathanael sama Natania. Hari ini izin katanya. Nah saudara, saya lihat mereka ini buang sampah karena saya ngobrol. Sampah kecil saudara, kecil. Si Nathanael bingung saudara. Mana? Mamanya tanya, saya juga tanya, mau kemana Nyo? Oh mau buang sampah. Dia lihat-lihat, kemana? Ternyata bak sampahnya ada di jauh sana saudara. Ini ada Intan juga yang lihat saudara. Kemudian mereka lari, lari saudara, buang sampah di situ. Sampahnya kecil saudara. Ini anak kecil sudah dididik dengan seperti itu, luar biasa. Saya setuju sekali saudara. Makanya saudara, ayo kita mulai saudara menanamkan sesuatu yang mungkin saudara anggap kecil. Ya, wah buang sampah kan nanti ada yang bersihkan. Ngapain susah-susah cari tempat yang jauh? Kan bisa saja sesuatu yang kecil. Saudara, saya sedih sekali kalau lihat di depan saudara. Sudah ada bak sampahnya, buang sampahnya di luar bak sampah.
puntung rokok, bungkus rokok, tisu, bekas makanan. Bak sampahnya kosong. Sekitarnya tuh sampah semuanya. Ini bicara mentalitas, karakter. Di sini tidak ada. Semuanya menjaga kebersihan dengan baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo saudara, setialah dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan katakan begini, akan dipercaya perkara-perkara yang besar. Nah, jangan memandang muka. Ayatnya Yakobus pasal 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah apa saudara? Iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ya, jadi saudara, jangan memandang muka, tapi pandang punggungnya. Bukan itu maksudnya saudara ya. Maksudnya di sini jangan lihat-lihat jenis pelayanannya. Jangan lihat-lihat milih-milih saudara. Oh dia kaya, dia miskin, saya akan bedakan. Tidak saudara. Saya sebagai gembala saudara siap disayat-sayat. Termasuk begini saudara, jangan memandang muka, ini berbicara begini. Kalau orang-orang itu membenci saudara, membenci gembala saudara, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengabaikan dia atau tetap mengasihi dia? Saya belajar untuk tidak memandang muka saudara. Tapi saudara melihat kemurahan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan saudara. Dalam kehidupan orang-orang seperti ini. Saudara, untuk menjadi seorang gembala, pemimpin harus siap disayat-sayat. Haleluya, diiris-iris, disalah ngerti saudara. Diomongin sana sini. Padahal itu belum tentu kebenarannya seperti itu saudara. Dan saya harus tetap melayani. Ini komitmen saya saudara. Berapa kita melihat pelayanan-pelayanan saudara. Daripada Rasul Paulus, Yesus Kristus pun disalah ngerti saudara. Seperti itulah, makanya saudara kalau mau melayani siap-siaplah untuk disayat-sayat, diiris-iris, berdarah-darah, dikuliti saudara ya. Haleluya, jangan memandang muka. Nah yang kedua saudara, karena melayani mereka adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Nah kita lihat saudara, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20, kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras tentunya, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kembali lagi, definisi orang sekeliling kita itu adalah termasuk orang-orang yang memusuhi saudara, membenci saudara, tidak setuju kepada saudara. Dan Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengasihi mereka atau membenci saudaranya, tapi saudara menyanyikan aku mengasihi engkau Yesus, Tuhan bilang apa saudara? Bohong. Ku renungkan firman-Mu, bohong saudara ya. Karena apa saudara? Membenci saudara-saudara yang lain. Saudara tetap menaruh kebencian, kepahitan kepada yang lain. Karena definisi sesama kita itu bukan orang-orang yang setuju kepada saudara. Di sini tidak ada yang menjadi pendusta ya. Semuanya saudara jujur. Jujur kacang hijau. Haleluya. Saudara, saya tadi tanya Pak Daniel Stephen, kalau dalam hukum pidana orang yang berbohong, bersaksi dusta itu ada hukumannya loh saudara. Ada hukumannya. Kalau saudara seorang pendusta, pembohong, maka saudara juga dipastikan saudara akan menerima konsekuensinya. Ayo saudara, inilah yang Tuhan taruh saudara. Bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Dan kalau kita tidak mengasihi orang yang dilihat di depan mata saudara, maka bagaimana dia mengasihi Allah yang tidak nampak? Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita saudara, kita menjadi pendusta. Siapa bapak pendusta? Siapa? Iblis. Kalau bapaknya pendusta, anaknya sama. Tapi kita tidak ada ya, tidak ada. Ini ada di pulau-pulau saudara, di atas penarukan sana yang tidak ada penduduknya saudara. Tidak ada penduduknya Pak Wio ya, aman. Tidak ada penduduknya saudara, yang kosong. Haleluya. Nah selanjutnya saudara, saya cepat saja. Yesus melayani orang-orang yang berdosa. Ini saudara yang Yesus lakukan sebagai bukti bahwa dia mengasihi Bapa yang mengutus dia. Markus 2:15.
Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai, ya, yang dipandang pendosa, orang-orang yang berbuat jahat, dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya sebab banyak orang yang mengikuti dia. Saudara, Yesus membuktikan kasihnya kepada Bapaknya. Dia melihat sekelilingnya, saudara. Dia tidak milih-milih. Ini aku kasihi, ini aku kasihi. Kamu ndak. Ini yang aku pilih, ini aku pilih, kamu ndak. Ndak pernah dia lakukan. Semuanya rata dikasihi. Orang pemungut cukai, orang berdosa lainnya, saudara. Orang yang menghujat dia, orang yang menghina dia, orang yang menekan dia, orang yang tidak setuju kepada dia. Karena apa, saudara? Dia mengasihi. Sama seperti Bapa memandang dunia, dia mengasihi kita. Saudara, percayalah kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau saudara bisa beribadah di tempat ini dan terima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itu bukti Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau tidak ada kesempatan lagi, saudara, saya sangat punya keyakinan yang teguh. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kalau saudara hari ini dengar firman Tuhan, itu luar biasa, amin. Itu kesempatan buat kita, saudara, untuk mendengar satu rahasia, namanya juga rahasia firman Tuhan. Rahasia yang disimpan selama berabad-abad lamanya. Banyak orang, saudara, tidak mengerti firman Tuhan. Makanya metanoia itu berbicara perubahan pikiran. Ya, kalau saudara mulai menerima firman Tuhan, berarti Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara. Dan saudara diberi kesempatan untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus melayani orang-orang berdosa, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu karena membuktikan bahwa kasih Allah ada di dalam kita. Hakikat Allah, karakter ilahi yang paling menonjol dan paling melekat, yang memang melekat dalam dirinya, yaitu kasih Allah. Ada di dalam diri kita. 1 Yohanes 3:17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tak dapat tetap di dalam dirinya? Saudara yang kasih Tuhan, kita mulai Tuhan perintahkan untuk mengasihi mereka, saudara. Tanpa batas, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat, saudara, apa yang telah dilakukannya, saudara. Karena apa, saudara? Karena kita, saudara, diperintahkan Tuhan untuk tidak menutup pintu hati buat mereka yang membutuhkan, yaitu kasih Allah. Yang membuktikan kasih Allah atau karakter ilahi ada dalam diri kita, saudara. Semua, saudara, punya kesempatan yang sama, saudara. Saya tidak akan pernah iri hati pada orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau ada orang yang dipakai Tuhan, saya senang sekali. Kalau ada orang yang diberkati Tuhan di tempat ini, saya sangat-sangat senang, saudara. Karena apa, saudara? Karena itulah yang menjadi kebanggaan saya, saudara. Bagaimana kehidupan saya, saudara, di tempat ini juga harus menjadi berkat. Sekalipun, saudara, saya harus berdarah-darah. Karena membuktikan kasih Allah ada dalam diri kita. Sepertinya Paulus kita lihat 2 Korintus 11 mulai ayat yang ke-27. Mungkin saudara mengalami ini. Tapi ini adalah bentuk bagaimana kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? Apakah kita, saudara, memiliki sikap seperti Rasul Paulus? Atau hanya gara-gara persoalan kecil kita mulai ngambek, mulai kecewa sama Tuhan, mundur dari pelayanan. Gara-gara persoalan sepele, saudara. Kalau Paulus ini yang dihadapi ini berat banget, saudara.
Karam kapal kalau saudara baca di atasnya itu dia berjeri lelah lebih daripada yang lain saudara. Kurang tidur, lapar, dahaga saudara. Kita boro-boro seperti ini. Kok enak dia ya? Aku yang capek-capek doa. Kok enak dia ya? Ya lebih baik aku ngapain aku susah-susah. Berdoa lebih daripada yang lain ngapain? Itu karena apa? Saudara tidak punya kasih Allah. Saudara hanya mementingkan diri sendiri. Ini berbicara kesetiaan saudara juga dalam hal ibadah. Tuhan hanya tidak menuntut banyak sebab Yesus sudah melakukan banyak buat kita. Tuhan mau saudara kesetiaan kita itu menjadi bukti ada kasih Allah dalam kehidupan kita. Sehingga orang melihat kesetiaan kita, orang lain diselamatkan. Artinya saudara bisa memperhatikan orang lain. Saudara hadapi badai, hadapi ujian, hadapi pencobaan, hadapi tekanan-tekanan saudara. Saudara tetap kuat sama seperti Rasul Paulus. Dia tidak peduli lagi saudara dengan kehidupannya sehari-hari. Dia lakukan hanya mau berkorban. Dan Paulus saudara saya yakin dia mendapatkan tempat tinggi yang luar biasa. Sama seperti Yesus. Yesus mau menderita sampai akhir saudara. Dan Tuhan katakan Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itu Yesus saudara. Ayo saudara, jangan terlalu meladeni emosi kita. Jangan terlalu meladeni kepentingan-kepentingan kita. Saya sangat-sangat diberkati sekali dengan tema di bulan ini saudara. Pak Arifin bagikan ini buat kita saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita bertumbuh lebih dewasa lagi. Haleluya. Lebih tajam lagi saudara mengenal firman Tuhan. Saudara kalau ini kita miliki saudara. Wow, betapa saudara gereja ini akan menjadi gereja yang menjadi tiang saudara bagi kota ini saudara. Kita melihat banyak di luar sana saudara yang banyak orang mundur, banyak orang kecewa, banyak orang putus asa saudara. Tapi ketika melihat kehidupan saudara dan saya di tempat ini tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, aku mau berkorban buat orang-orang seperti ini. Aku mau mati, aku mau lapar, aku mau berpuasa lebih lagi. Aku mau menyelamatkan orang-orang sekelilingku. Mungkin saudara juga punya pikiran, aku mau menyelamatkan keluargaku. Tidak peduli, aku yang paling capek, tidak apa-apa. Aku yang paling menderita, tidak ada masalah. Sebab Tuhan sediakan orang-orang berkat yang luar biasa kepada orang-orang seperti ini. Amin. Kalau saudara tidak punya kasih Allah saudara, maka seperti di ayat tadi saudara. Bagaimana kasih Allah tetap ada di dalam dirinya. Kalau kita saudara menutup pintu hati kita. Saya percaya kepedulian saudara di tempat ini bukan berbicara hanya soal orang miskin, memberi makan, ya kemudian memperhatikan mereka. Tidak. Tetapi berbicara orang yang hina tadi saudara. 3 golongan orang yang hina. Orang miskin, janda-janda tua termasuk saudara. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dipinggirkan. Yang ketiga adalah orang-orang berdosa. Itu yang harus kita perhatikan saudara. Saya yakin saudara gereja ini akan mengalami kegerakan yang luar biasa. Mulailah saudara punya bukti bahwa Allah ada dalam kehidupan kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama dan juga para pelayan perjamuan untuk sekaligus maju ke depan. Jadi mengapa saudara kita harus mengasihi sama? Karena di hadapan Tuhan derajat kita sama. Yang kedua karena melayani mereka adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga karena membuktikan bahwa kasih Allah atau karakter ilahi itu ada dalam kehidupan kita. Percayalah saudara ketika Tuhan hidup dalam diri kita, maka Tuhan bilang yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak bisa menjadi bisa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta nada D, haleluya, haleluya. Kita pujikan lagu klasik ya. Kita pujikan lagu ini saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah,
kasih Allah. Ya, dia mau berkorban. Tuhan mau juga kita berkorban. Ya Tuhan, seperti kasih-Mu, kasih Allahku, oh, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah, ya Tuhan, oh ya Tuhan, ya amin. Tak ada kasih seperti, katakan bersyukurlah, oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita masuk perjamuan, kita renungkan sejenak firman Tuhan, agar apa yang kita lakukan punya makna. Ada sesuatu yang kita dapatkan, bukan rutinitas, bukan sesuatu kebiasaan, melainkan lebih daripada itu. Kita mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia dihina, dicaci, dicambuk, dianiaya, dia dibunuh, mati di kayu salib, membuktikan kasih Allah ada dalam kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita katakan, aku mengasihi, oh aku punya kasih Allah, sebab aku sudah bisa melayani. Belum tentu, saudara. Tuhan mau kita mempraktekkan. Masihkah engkau peduli dengan orang-orang di sekelilingmu? Atau kau sudah menutup matamu terhadap orang-orang sekelilingmu karena dia berbuat jahat kepadamu, karena dia orang-orang yang tidak layak untuk menerima anugerah? Saudara, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dia mengasihi semua orang. Aku berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Biar kami benar-benar mengasihi, melayani sesama kami. Tanpa pandang bulu, tanpa memandang derajat, tanpa menimbang-nimbang apakah dia menguntungkan atau dia mengasihi kita. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, sejujurnya kita mau mengasihi Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Layakkan kami untuk menerima roti dan juga anggur perjamuan, yaitu tubuh dan darah Kristus hari ini. Kami percaya ketika kami makan dan minum, berbicara tentang darah dan tubuh itu menyatu dalam kehidupan kami, manunggal, sehingga kami satu DNA dengan Tuhan. Kami punya hati seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa. Ini doa kami. Layakkan kami, kuduskan. Kami percaya kuasa darah-Mu juga akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu untuk menerima roti dan anggur. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari bersyukur saudara, haleluya, amin. Bersyukur, bersyukur ya. Yang sudah terima roti dan anggur, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Bersyukur, ya bersyukur. Kita pun menerima anugerah yang sama. Tuhan tidak pernah memandang kita, membedakan kita. Ya, kami bersyukur. Dan ku sembah selama hidupku. Bersyukurlah, oh, bersyukur.
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih yang ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sekali lagi katakan bersyukurlah, haleluya. Ku mau bersyukur, oh. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, oh. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Saudara, ketika saudara mengangkat ini, roti ini, Tuhan mengingatkan akan pengorbanan yang luar biasa yang Dia lakukan dan kerjakan buat kita semuanya. Kita dulunya berada di posisi orang yang jahat, orang yang tidak layak sebab kita memusuhi Tuhan. Kita cenderung untuk mengikuti keinginan daging. Namun oleh karena anugerah kita diselamatkan. Artinya orang-orang di sekeliling kita yang kita juga pandang hina berhak juga untuk menerima kasih daripada Tuhan. Sebab Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Ajar kami memiliki hati-Mu Tuhan. Kami hidup penuh dengan kasih daripada Tuhan. Dan kami percaya kami akan hidup di bawah langit yang terbuka. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kau pelihara kami, Kau jaga, Kau lindungi kami. Saudara dengar firman Tuhan, malam sebelum Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita. Bersyukur darah itu tercurah, mengampuni kami, menyucikan kami, melayakkan kami, bahkan menjadi meterai. Kami adalah anak-anak Allah. Namun anak-anak Allah punya tanda, yaitu punya kasih Allah. Saudara, Tuhan ingatkan, jangan menjadi pendusta, jangan menjadi pembohong. Karena kita tidak memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Jadilah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Karena tanda itu jelas. Orang-orang yang mengasihi Allah adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dijadikan milik kepunyaan Allah. Bahkan darah ini menjadi meterai. Sehingga tidak ada yang bisa menggugat kasih Allah dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa menggugat keselamatan yang kami terima di dalam Engkau. Dan kepercaya juga Tuhan, darah Yesus ini menyembuhkan kami. Sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap berkat. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan sejenak, saudara. Ya, ora basyara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Sembah Tuhan, oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidup, sekali katakan bersyukurlah, oh, bersyukur, bersyukur ya Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan? Uralala baralala baralala barala. Ku
ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, oh, selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembahkan. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berbicara terus dalam setiap kami, dewasakan kami, buat kami mengenal lebih dalam siapa pribadi-Mu, siapa Engkau sebagai Allah, Tuhan dan Raja kami, junjungan kami yang patut kami teladani. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya saudara, seperti biasa ini minggu bulan terakhir ya, saya akan, karena beberapa tahun ini saya diberi ya semacam pewahyuan gitu ya, untuk mendoakan saudara, karena di bulan awal ini kita akan mengembalikan persepuluhan, tapi di bulan depan akan dilayani oleh mereka yang bertugas untuk persepuluhan ya. Jadi siapa yang bertugas, dia yang akan berdoa juga untuk persepuluhan. Ini minggu terakhir, bulan terakhir, minggu terakhir untuk pengumuman seperti ini saudara ya, bukan untuk pelayanan, tidak saudara ya. Saudara, untuk meneguhkan kembali supaya tidak lari dari konteks persepuluhan kita, saya bacakan Maleakhi pasal 3:10 demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Saudara, kita akan mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan buat Tuhan. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah meleset saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah diberkati. Kami menabur bukan karena kami mau menerima sesuatu, tapi karena kami sudah diberkati, dan kami akan mengembalikan juga apa menjadi milik Tuhan dengan penuh sukacita dan sukarela. Dan persembahan kami menjadi korban syukur di hadapan Tuhan. Dan seperti janji firman-Mu, Engkau sanggup melipat gali gandakan, memberkati setiap persepuluhan dan taburan kami. Kami hanya melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sepakat katakan bersama-sama, amin. Selamat saudara untuk menabur dan mengembalikan persepuluhan. Terus berkata, Puji nama Tuhan. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Memulihkan
pahlawan kecil. Ya, silakan Ko Hen. Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Yang kita undang orang-orang tua mendampingi. Ya, yang ada di bangku anak-anak, ayo. Oh, ada yang masih menyusu saudara ya, enggak apa-apa. Nanti kalau enggak menyusu harus ke depan ya, minggu depan. Ya, silakan. Ya mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita pada anak-anak kita, adik-adik kita, cucu kita. Bapak, pada saat ini kami mengangkat tangan kami, mengarahkan kepada setiap anak-anak kami Tuhan. Cucu kami, bahkan adik-adik kami Tuhan. Kami mau curahkan berkat atas setiap mereka. Kami percaya di masa muda mereka adalah orang-orang yang bercahaya bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya di masa muda mereka dipakai secara luar biasa. Mereka diperlengkapi secara luar biasa Bapak. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang takut akan Kau. Kehidupan mereka, kehidupan yang berdampak bagi orang-orang di sekeliling mereka, di sekolah mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Khususnya keluarga mereka. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, persiapkan setiap mereka sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang menerobos, generasi-generasi yang mendobrak Tuhan. Dan kami percaya di masa ke depan kami melihat mereka menjadi pemimpin-pemimpin bagi kota, bagi bangsa, bagi gereja-Mu. Kami percaya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Kau pakai setiap mereka, Kau perlengkapi setiap mereka mulai saat ini Tuhan. Didik mereka menjadi orang-orang yang mengenal Kau lebih lagi. Bagi keluarga mereka, orang tua mereka, keluarga besar mereka, bahkan kami gereja-Mu untuk mendidik setiap mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa Tuhan, yang mencerminkan Kristus hidup di dalam kehidupan mereka. Biarlah Kau berkati masa muda mereka, pendidikan mereka Engkau berkati, kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil untuk menopang anak-anak ini jadi anak-anak yang luar biasa. Kami serahkan kehidupan mereka Tuhan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri ibadah ini ya. Kembali bangkit berdiri. Nggak capek ya? Duduk, berdiri, duduk, berdiri. Nggak capek ya? Oke, angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam anugerah berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai hidupmu dalam pekerjaan bisnis, usaha, pendidikanmu, rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil dalam kebenaran. Dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kata bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.